Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfi Intania dengan nomor induk mahasiswa 8605888997. Saya merupakan dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saya berasal dari UPBJJ Palembang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 saya dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Berikut adalah penjelasan yang ringkas dan analitis yang sudah saya rangkum dan saya susun sesuai kepahaman saya. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, pondasi, dan tiang penyanggah yang menopang seluruh sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, proses, dan arah pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan orientasi dan sulit menghasilkan peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral, budaya, dan kepribadian peserta didik. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo. Artinya, di depan memberi teladan. Guru pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan integritas sehingga peserta didik memiliki figur yang dapat diteladani. Ing madya mangun karso. Artinya, di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga hadir bersama peserta didik untuk membangkitkan motivasi, kreativitas, dan kerjasama dalam proses pembelajaran. Tutwuri handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berpusat pada perkembangan peserta didik. Dengan guru sebagai teladan, fasilitator, dan motivator. 3. Relevansi dan tantangan dalam era digital. Relevansi. Yang pertama, dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. 2. Literasi digital menjadi kebutuhan penting agar peserta didik mampu memilah informasi yang benar dan menghindari hoaks. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang keempat, pentingnya karakter tetap penting untuk membentuk etika dalam penggunaan media sosial dan teknologi. Tantangannya, pertama, kesenjangan akses teknologi dan internet di berbagai daerah. 2. Menurunnya interaksi sosial langsung antara guru dan peserta didik. 3. Penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme, penyebaran informasi palsu, dan kecanduan gawai. 3. Perubahan peran guru yang menuntut kemampuan digital yang metode pembelajaran yang lebih inovatif. Contoh aktualnya adalah penggunaan platform pembelajaran digital yang memudahkan akses belajar, tetapi juga menuntut kemampuan literasi digital yang baik agar peserta didik tidak hanya menjadi konsumen informasi. 4. Refleksi. Menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter, semangat kolaborasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dan dukungan terhadap kemandirian siswa dapat mempersiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Di tengah perkembangan era digital, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga harus membentuk manusia yang berakhlak, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.
Dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara secara konsisten, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sekaligus berkarakter. Kesimpulannya adalah, pilar pendidikan berfungsi sebagai pondasi sistem pendidikan, sedangkan prinsip Ki Hajar Dewantara memberikan arah bagaimana pendidikan dilaksanakan. Meskipun menghadapi tantangan era digital, prinsip tersebut tetap relevan karena menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan pembentukan karakter dan kemandirian peserta didik.